Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai evaluasi program model CIPP yang beranggotakan dengan saya sendiri, Ella Anggraini, dengan NIM 1201416117. Yang kedua ada Adinda Ratna Rahmadanti dengan NIM 1201419040. Dan yang ketiga ada Mala April yang dengan NIM 1201419042. Pembahasan yaitu ada evaluasi program, model evaluasi CIPP, komponen model evaluasi CIPP, dan keunggulan serta kelemahan model CIPP. Yang pertama yaitu ada evaluasi program yang akan dijelaskan oleh Saudari Adinda Ratna. Kepada Adinda Ratna, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian evaluasi dan evaluasi program. Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Yang selanjutnya, pengertian evaluasi program menurut Soekardi. Evaluasi program merupakan evaluasi yang berkaitan erat dengan suatu program atau kegiatan pendidikan, termasuk diantaranya tentang kurikulum, sumber daya manusia, penyelenggaraan program, proyek penelitian dalam suatu lembaga. Yang kedua ada pengertian evaluasi program menurut Suharsimi Arikunto, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Jadi, dapat diartikan evaluasi program sebagai suatu kegiatan atau proses pengumpulan data informasi untuk membandingkan apa yang telah dicapai suatu program dengan apa yang seharusnya dicapai dan kemudian menentukan alternatif pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada model evaluasi CIPP yang akan dijelaskan oleh Saudara Adinda Ratna kembali. Kepadanya saya persilakan. Materi yang selanjutnya yaitu model evaluasi CIPP. Model ini meliputi konteks, input, proses, dan produk. Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel Staffelbeam pada tahun 1966. Ia menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan sumatif. Model ini berorientasi pada suatu keputusan yang bertujuan membantu dalam membuat keputusan. Model CIPP berpijak pada pandangan bahwa tujuan terpenting dari evaluasi program bukanlah membuktikan, tapi memperbaiki atau meningkatkan. Model ini mencakup fungsi formatif, dimaksudkan untuk mengambil keputusan, dan fungsi sumatif untuk memberikan informasi tentang akuntabilitas. Yang ketiga yaitu komponen model CIPP yang akan dijelaskan oleh Saudara Mala, Adinda, dan saya sendiri. Baik, komponen model evaluasi CIPP yang pertama yaitu context evaluation, yang merupakan konteks yang mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Tujuan evaluasi konteks ini yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluan. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin menjelaskan bahwa evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Komponen yang selanjutnya yaitu input evaluation atau evaluasi masukan. Evaluasi ini mencari jawaban atas pertanyaan apa yang harus dilakukan. Evaluasi ini mengidentifikasi problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan. Evaluasi ini juga mencari hambatan serta potensi sumber daya yang tersedia. Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih di antara alternatif rencana-rencana yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mala Apriliana. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari komponen model evaluasi CIPP.
Oke, langsung masuk yang ketiga, yaitu proses evaluation atau evaluasi proses, meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program, seperti menjelaskan tentang aktivitas warga belajar, strategi pembelajaran, dan partisipasi warga belajar. Evaluasi proses untuk mengetahui sejauh mana rencana yang telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Jadi dari data-data tersebut nanti akan dilihat rencana tersebut sudah diterapkan sejauh apa dan komponen apa yang perlu diperbaiki untuk keberlanjutan program tersebut agar berjalan dengan semestinya begitu. Kemudian yang keempat yaitu evaluation product atau evaluasi produk. Mengidentifikasi keluaran dan manfaat. Evaluasi produk adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian program. Kalau menurut Tai Napis tahun 2008 ya menerangkan evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun yang telah dilakukan setelah program itu berjalan. Begitu, sekian dari saya. Yang terakhir yaitu ada keunggulan dan kelemahan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan model CIPP. Yang pertama yaitu keunggulan, CIPP memiliki pendekatan yang holistik dalam evaluasi yang bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail dan luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteksnya hingga proses implementasi. Yang kedua, CIPP memiliki keunggulan yaitu memiliki potensi untuk bergerak di wilayah evaluaformatif dan summatif, sehingga sama baiknya dalam membantu melakukan perbaikan selama program berjalan, maupun memberikan informasi final. Yang selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, terlalu mementingkan bagaimana proses seharusnya daripada kenyataan di lapangan. Kesannya terlalu top down dengan sifat manajerial dalam pendekatannya. Yang kedua yaitu cenderung fokus pada rasional manajemen ketimbang mengakui kompleksitas realitas empiris. Terima kasih.